Dodi adalah seorang pengemudi ojek online dan sering menghabiskan malam-malamnya di jalanan Jakarta. Malam itu, Dodi menunggu pesanan di pangkalan ojek, tempat biasanya ia mangkal. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kebanyakan temannya sudah pulang karena jalanan mulai sepi. Tapi Dodi masih bertahan. Tiba-tiba, handphonenya berbunyi. Ada pesanan masuk. Lokasinya tidak terlalu jauh, di sebuah kompleks perumahan tua yang agak terpencil. Dodi langsung menerima pesanan itu dan bergegas ke lokasi penjemputan. Dalam perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi mencoba mengabaikannya. Sesampainya di depan rumah yang dituju, suasana terasa semakin ganjil. Rumah itu terlihat tua dan kurang terawat, dengan pohon besar di halaman yang menambah kesan seram. Namun, Dodi mencoba berpikir positif. Mungkin saja orang yang tinggal di sini tidak punya waktu untuk merawat rumahnya, pikirnya. Seorang perempuan muda keluar dari rumah. Wajahnya pucat dan matanya terlihat kosong. Dia mengenakan baju putih sederhana. Dodi langsung merasa merinding, tapi tetap menjaga sikap profesionalnya. "Selamat malam, Mbak. Saya Dodi, pengemudi ojek online yang Mbak pesan," katanya dengan suara sehalus mungkin. Perempuan itu hanya mengangguk dan naik ke motor Dodi tanpa berkata sepatah kata pun. Dodi merasa makin tidak nyaman, tapi ia tetap memulai perjalanan. Mereka melaju menuju tujuan yang perempuan itu berikan, sebuah alamat yang tidak begitu jauh dari tempat penjemputan. Di tengah perjalanan, suasana semakin mencekam. Jalanan yang mereka lalui semakin sepi dan gelap. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan menambah kesan menyeramkan. Tiba-tiba, perempuan di belakang Dodi berbicara dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Mas, tolong berhenti di sini sebentar." Dodi mematuhi tanpa banyak bicara. Ia menghentikan motornya di tepi jalan yang sepi. Perempuan itu turun dari motor dan berjalan menuju sebuah gang sempit di sebelah kiri jalan. Dodi merasa tidak nyaman, tapi ia tidak berani bertanya atau menolak permintaan perempuan itu. Beberapa menit berlalu dan perempuan itu tidak kembali. Dodi mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk mencari perempuan itu ke dalam gang. Gang itu sempit dan gelap, dengan dinding-dinding tinggi di kedua sisi. Hanya ada satu lampu jalan yang redup di ujung gang, menambah kesan angker. Ketika Dodi berjalan lebih dalam ke dalam gang, ia melihat bayangan seseorang di ujung gang. Ternyata perempuan itu berdiri di sana, tapi kali ini dia tidak sendirian. Ada sosok lain bersamanya, seorang pria tinggi dengan wajah yang tidak jelas terlihat karena tertutup bayangan. "Dik, ayo kita pulang." Suara pria itu terdengar parau dan dingin. Dodi tidak mengerti apa yang terjadi, tapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang salah. Ketika ia mendekat, tiba-tiba sosok pria itu lenyap begitu saja. Perempuan itu berbalik dan berjalan kembali ke arah Dodi dengan langkah pelan. Wajahnya semakin pucat dan matanya tampak kosong. Dodi merasa semakin takut, tapi mencoba mengumpulkan keberaniannya. "Mbak, ada apa ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Perempuan itu hanya menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, "Saya butuh bantuanmu, Mas. Bukan saya yang pesan ojek ini, tapi seseorang yang memerlukan bantuan." Sebelum Dodi bisa bertanya lebih lanjut, terdengar suara dari arah belakang. Suara langkah kaki yang berat dan menyeret. Dodi berbalik dan melihat sesosok pocong sedang melayang mendekat. Matanya membelalak karena takut. Pocong itu berhenti beberapa meter dari mereka dan berkata dengan suara serak, "Tolong aku. Aku tersesat dan tidak bisa kembali." Dodi tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa kakinya gemetar dan sulit untuk bergerak. Perempuan itu mendekat dan memegang tangan Dodi, seolah-olah memberi dukungan. "Mas, tolong bantu dia. Dia butuh bantuanmu untuk kembali ke tempatnya," katanya dengan suara yang lembut tapi penuh kepastian. Dodi bingung dan takut, tapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia mencoba mengingat doa-doa yang pernah diajarkan oleh orang tuanya.
Sambil berdoa, ia mendekati pocong itu dengan hati-hati. "Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" tanyanya dengan suara bergetar. Pocong itu menjawab, "Ikuti aku, dan aku akan tunjukkan jalan pulang." Dodi mengikuti pocong itu dengan langkah yang ragu. Mereka berjalan semakin dalam ke dalam gang, yang sepertinya tidak pernah berujung. Suasana semakin mencekam, dan Dodi merasakan hawa dingin yang menyelimutinya. Tiba-tiba, mereka sampai di sebuah area terbuka yang aneh. Tempat itu terlihat seperti kuburan tua yang sudah lama ditinggalkan. Pocong itu berhenti di depan sebuah kuburan dengan batu nisan yang sudah tertutup lumut. "Inilah tempatku," kata pocong itu dengan suara yang semakin lemah. Dodi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Perempuan itu mendekat dan berkata, "Mas, letakkan tanganmu di atas batu nisan ini dan berdoa untuknya. Dia butuh doa agar bisa tenang." Dengan perasaan takut tapi pasrah, Dodi meletakkan tangannya di atas batu nisan itu dan mulai berdoa. Ia memejamkan mata dan mengucapkan doa dengan sepenuh hati. Setelah beberapa saat, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada energi yang mengalir dari tubuhnya ke batu nisan itu. Ketika ia membuka mata, pocong itu sudah tidak ada. Perempuan itu tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, Mas. Kau telah membantunya menemukan jalan pulang." Dodi merasa lega tapi juga masih bingung dan takut. Ia mengantar perempuan itu kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Sesampainya di sana, perempuan itu hanya mengucapkan terima kasih dan masuk ke dalam rumah tanpa berkata banyak. Dodi langsung pergi dari tempat itu dengan cepat. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak berhenti berpikir tentang apa yang baru saja terjadi. Malam itu, Dodi tidak bisa tidur. Bayangan pocong dan perempuan itu terus menghantui pikirannya.